Wuri kemudian berdiri kaku ketika dia sampai di pelataran masjid, melihat pemandangan yang ada di depannya sambil berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapannya kemudian setelah terkejutnya menghilang dan akalnya kembali pulih. Tampak masjid yang dulu megah dengan menara setinggi hampir 6 meter kini terbengkalai seperti sudah sangat lama nggak dipakai. Gentengnya banyak yang melorot di sana sini, lantainya juga kotor, bahkan sebagian ditumbuhi oleh lumut dan kaca-kaca jendelanya sebagian ada yang pecah. Wuri yang pada dasarnya pemberani justru ia melangkah masuk ke dalam area masjid dan berjalan memeriksa setiap bagian dalam masjid. Nggak ada apapun di dalamnya, karpet pun nggak ada gitu kan, bener-bener kosong. Yang ada hanya rumah laba-laba di sana sini. Setelah memastikan gak ada siapapun di dalamnya, kemudian Wuri memberanikan diri untuk membuka pintu yang nggak terkunci. Dan apa yang dilihat Wuri selanjutnya, sehingga di luar perkiraan Wuri, ya tempat itu begitu bersih ya, nggak berdebu maupun banyak sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu udah nggak ada di ruangan ini khususnya. Lantai semainya yang kayak beracian itu nampak kinclong gitu, menandakan bahwa tempat ini terawat. Sebuah kasur berukuran single itu tergelar di lantai dengan spray warna putih polos yang nampak nggak ada noda sedikit pun. Wuri melangkah masuk dan berjalan pelan mendekati meja kecil yang terletak di pojokan. Mejanya bersih dan terdapat sebuah mushaf atau Al-Quran kecil dan sajadah yang dilipat di atas meja. Wuri semakin penasaran. Dibukanya laci yang terdapat di bagian bawah meja. Mata Wuri terbelalak, terdapat beberapa rambut palsu dan sebuah batu kecil yang ada tali pengikatnya. Perasaan Wuri nggak karuan mendapati pemandangan nyata dan aneh di depannya. Dia buru-buru menutup lacinya dan berjalan keluar. Dia ingin secepatnya meninggalkan area masjid tetapi terlambat karena apa? Ada seseorang yang menghalanginya di depan pintu dengan menatapnya tajam. Gitu kali-kali, begitu mungkin ya kira-kira. Siapakah orang itu? Orang baik atau orang jahat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka video ini. Dan pada episode ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin tentang misteri desa tanpa suara azan. Jadi kalau teman-teman buka video ini, sebaiknya teman-teman buka dulu video yang ini nih. Ya, mana ini nih yang part pertama. Nanti saya tautkan di atas. Cerita ini saya dapatkan dari KBM Apps, dan setelah saya bincang-bincang dengan penulisnya, ternyata tulisan ini adalah tulisan juara satu lomba event di KBM Apps. Kalau misalkan teman-teman merasa kelamaan, ini kelamaan dan ini belibet saya ceritanya, teman-teman boleh saja download di Play Store, nama aplikasinya KBM Apps. Di situ nama penulisnya Putri Mimpi, atau nanti saya tulis linknya di deskripsi. Ya, terima kasih. Jadi gak usah lama-lama, yuk kita langsung saja ke ceritanya. Matahari sudah mulai bergulir meninggi saat Wuri selesai sarapan bersama. Lalu dia kemudian berniat berkeliling kampung setelah membereskan bekas sarapan. Wuri dengan mengenakan tunik berwarna hitam, celana kulot berwarna biru dongker yang modelnya longgar, dan sebuah kerudung warna hitam dengan ukuran lebar. Selayaknya seorang santri begitulah, baru selesai mondok gitu. Pak Denya sudah pergi dari pagi tadi. Sekarang tinggal dia dan budenya. Sesaat sebelum melangkah keluar dari pintu rumah, ya budenya memanggil, "Wuri," gitu panggilnya. "Ya bude." Kemudian Wuri nggak jadi melangkah dan kemudian menunggu budenya yang nampak berjalan cepat ke arah Wuri. "Kamu mau kemana, Nduk?" gitu kata budenya gitu kan. Bude Sumi bertanya dengan wajah yang agak cemas gitu. "Cuma mau keliling-keliling desa, Bude," kata Wuri. "Kalau mau keliling desa, jangan berpenampilan seperti itu," kata budenya dengan perkataan yang serius. "Loh, kenapa Bude?" kata Wuri kan. Perasaan nggak ada yang aneh dengan penampilan Wuri, sudah tertutup aurat dengan sopan juga, apanya yang dipermasalahkan Bude, kata Wuri. "Sudah, pokoknya jangan berpakaian seperti itu, kalau perlu dilepas dulu kerudungmu." Ucapan Bude Sumi ini memang sangat nggak masuk akal di pikiran Wuri, karena
karena dia pikir masa dia ini seorang muslimah lulusan pondok pesantren kemudian disuruh untuk melepaskan jilbabnya. Tentu saja Wuri menolak mentah-mentah apa yang diucapkan oleh budinya itu. Kalau sampai Wuri melepas kerudungnya, kemana ilmu agama yang selama ini dia pelajari? Nggak mau Bude, Wuri nggak mau melepaskan kerudung yang Wuri pakai di luar rumah yang kemungkinan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Apapun yang terjadi, pokoknya Wuri nggak mau lepas kerudung. Wuri kayak ngeyel gitu. Dengan tegas Wuri menolak. Budenya nampak khawatir, dia kemudian memegang tangan Wuri, dirasakan oleh Wuri tangan budenya ini dingin. Jangan membantah, Nduk. Bude mohon ini untuk kebaikan kamu. Tapi Bude, Wuri nggak mau aurat Wuri nanti dipertontonkan, nanti dosa. Bude lagian kenapa Wuri harus melepas kerudung? Apa alasannya Bude? Wuri tetap bertanya dan bersikeras untuk meminta kejelasan dari budenya itu. Karena larangan ini bener-bener larangan yang aneh dan gak masuk akal gitu kan. Ya sudah, kalau kamu nggak mau lepas kerudung ya, tapi pakailah jaket dan masukkan kerudungmu itu agar nggak kelihatan seperti orang yang paham agama. Kemudian juga pakai topi supaya kelihatan kamu itu hanya orang yang bertamu dan sedang menikmati suasana desa. Wuri ngernyet begini mendengar ucapan budenya yang aneh, lagi-lagi nih aneh ini, semakin nggak mengerti maksud dari semua ucapannya. Tapi Bude, sudah kamu nggak usah bilang tapi-tapian, semua demi kebaikanmu. Kamu hanya perlu menuruti, nggak perlu bertanya lebih jauh. Sesuatu saat nanti kamu pasti akan paham maksud Bude. Desa ini sudah banyak berubah, Nduk. Nggak lagi sama dengan desa yang kamu tinggali seperti dulu. Jangan terlalu banyak tanya, pokoknya Bude nggak mau terkena masalah. Kamu mengerti kan, Nduk? Gitu katanya budenya. Sekarang budenya berkata tegas tetapi agak pelan seperti takut jika kedengaran orang lain. Wuri menjadi kasihan dan memilih nggak mendebatnya lagi. Toh ini juga memakai jaketnya nggak masalah selama nggak melepas kerudungnya. Akhirnya Wuri bilang, ya oke, baik Bude. Wuri memilih nggak mempertanyakan lebih jauh lagi alasan Bude melarangnya. Biarlah dia selidiki sendiri semua kejanggalan yang terjadi di desanya selama ini. Wuri kembali ke kamarnya untuk mengambil jaket dan topi. Dia akan mengikuti saran budenya. Untungnya dia mempunyai semua itu. Bagaimanapun Wuri punya firasat bahwa budenya ini ingin melindungi Wuri. Setelah mematut diri di depan kaca atau depan cermin ya, dilihat kanan kiri dirasa pantas, nggak ada aurat yang kelihatan. Kemudian Wuri kembali menghampiri budenya yang menunggu di ruang tamu. Begini Bude, sambil menunjukkan penampilan Wuri. Wuri Sumi mengamati Wuri dari atas sampai ke bawah gitu. Dia kemudian tersenyum lega. Iya, begini lebih aman buat kamu. Ya sudah Bude, Wuri pamit dulu. Assalamualaikum, kata Wuri. Waalaikumsalam, dijawab oleh budinya. Hati-hati ya Nduk, jaga diri baik-baik. Bawa ini untuk berjaga-jaga sembari menyerahkan sebilah belati atau pisau kecil begitu kan. Wuri semakin heran dengan sikap budenya ini, tetapi dia memilih diam, nggak bertanya-tanya lagi dan hanya menerima pisau yang diberikan oleh budinya ini. Wuri lalu menyimpannya dengan cara menyelipkan di kaos kaki. Ya, di kaos kaki yang dikenakannya. Setelah berpamitan, kemudian dia melangkah keluar rumah dan langsung menyusuri jalan utama yang melintas di depan rumah budenya. Wuri dibuat kagum dengan wajah desanya sekarang ini ya. Banyak rumah berdinding tembok berdiri megah, nggak seperti dulu saat dia tinggal akan pergi belajar di kota ya. Mayoritas masih berdinding papan. Jalannya juga sudah berupa batu tertata rapi seperti jalan masuk desa pertama itu, dan banyak sekali rumah-rumah yang baru yang dulunya belum ada atau lahan kosong. Yang mengherankannya juga hampir semua rumah baru itu rumah utamanya mirip, hanya rumah tambahannya yang beda-beda gitu kan. Nggak hanya itu yang juga membuat Wuri itu heran, semua rumah baru itu mempunyai pagar setinggi sekitar 50 cm lah ya untuk mengelilingi halaman rumah tersebut. Yang ujungnya atau gapuranya masuk rumahnya berupa hiasan kepala naga, sama seperti yang dia lihat di gapura ketika masuk desa itu. Wuri terus melangkah pelan, kedua tangannya dia masukkan ke dalam kantong jaket warna hitam yang dia kenakannya. Hawa dingin pagi ini sangat mendukung Wuri melakukan aktivitas itu.
Kemudian Wuri juga mulai melaksanakan misinya, yaitu menyelidiki desa ini. Tempat pertama yang kemudian dia tuju adalah masjid. Jika rumah budenya berada di sebelah kiri ya, rumah orang tuanya, maka masjid itu yang dia tuju berada di sebelah kanan rumah orang tuanya. Berjarak kurang lebih ya sekitar 200 meteran lah ya. Wuri kemudian berdiri kaku ketika dia sampai di pelataran masjid, melihat pemandangan yang ada di depannya sambil berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapannya kemudian setelah terkejutnya menghilang dan akalnya kembali pulih. Tampak masjid yang dulu megah dengan menara setinggi hampir 6 meter kini terbengkalai seperti sudah sangat lama nggak dipakai. Gentengnya banyak yang melorot di sana sini, lantainya juga kotor, bahkan sebagian ditumbuhi oleh lumut dan kaca-kaca jendelanya sebagian ada yang pecah. Wuri yang pada dasarnya pemberani justru ia melangkah masuk ke dalam area masjid dan berjalan memeriksa setiap bagian dalam masjid. Nggak ada apapun di dalamnya, karpet pun nggak ada gitu kan, benar-benar kosong. Yang ada hanya rumah laba-laba di sana sini. Sekarang Wuri beralih ke bagian belakang masjid di mana terdapat toilet dan tempat wudhu yang terpisah buat laki-laki juga buat perempuan. Perempuan kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan pokoknya ya, mulai dari pintunya rusak, bak airnya kosong melompok, bahkan lantainya sudah pada retak gitu. Wuri kemudian masuk ke toilet laki-laki yang jumlahnya ada 3 ruangan. Betapa terkejutnya Wuri saat mendapati toilet laki-laki yang terakhir yang dia masuki. Kondisinya terawat dengan baik, baknya berisi air sangat jernih, kemudian lantainya bersih, pintunya juga berfungsi dengan baik. Juga justru berbeda dengan 2 toilet lainnya yang kondisinya sama dengan toilet wanita. Wuri kemudian semakin penasaran. Sekarang dia berjingkat memasuki tempat terakhir area masjid yang belum didatangi. Apa itu? Yaitu tempat marbot masjid. Tinggal letak ruangan ini berada di bagian paling belakang area masjid ya. Tempat ini nggak tampak sama sekali dari luar. Pintu ruangan itu sudah menutupi sempurna. Rasa penasaran yang tinggi memaksa Wuri untuk mengendap-endap mendekat ruangan yang dimaksud. Dari luar kondisinya seperti nggak terawat, tapi saat Wuri mengintip dari jendela, ruangan berukuran 2 kali 3 meter itu nampak bersih gitu. Setelah memastikan gak ada siapapun di dalamnya, kemudian Wuri memberanikan diri untuk membuka pintu yang nggak terkunci. Dan apa yang dilihat Wuri selanjutnya, sehingga di luar perkiraan Wuri ya, tempat itu begitu bersih ya, nggak berdebu maupun banyak sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu udah nggak ada di ruangan ini khususnya. Lantai semennya yang kayak beracian itu nampak kinclong gitu, menandakan bahwa tempat ini terawat. Sebuah kasur berukuran single itu tergelar di lantai dengan spray warna putih polos yang nampak nggak ada noda sedikit pun. Wuri melangkah masuk dan berjalan pelan mendekati meja kecil yang terletak di pojokan. Mejanya bersih dan terdapat sebuah mushaf atau Al-Quran kecil dan sajadah yang dilipat di atas meja. Wuri semakin penasaran. Dibukanya laci yang terdapat di bagian bawah meja. Mata Wuri terbelalak, terdapat beberapa rambut palsu dan sebuah batu kecil yang ada tali pengikatnya. Perasaan Wuri nggak karuan mendapati pemandangan nyata dan aneh di depannya. Dia buru-buru menutup lacinya dan berjalan keluar. Dia ingin secepatnya meninggalkan area masjid, tetapi terlambat. Karena apa? Ada seseorang yang menghalanginya di depan pintu dengan menatapnya tajam. Gitu kali-kali, begitu mungkin ya kira-kira. Siapakah orang itu? Orang baik atau orang jahat? Wuri langsung waspada dengan keberadaan laki-laki itu ya, tubuh yang kekar dan tatapannya dan tegapnya terpampang nyata di depan Wuri karena pria itu nggak memakai baju, hanya memakai bawahan berupa celana kolor sebatas lutut, potongan rambutnya cepak, kulitnya sawo matang, wajahnya tampan dengan sedikit jambang di pipinya. Garis rahang tegasnya semakin menguatkan aura kewibawaannya, tetapi tatapannya, mata
rasanya sangat nggak asing bagi Wuri. Wuri bingung hendak melakukan apa. Bagaimana jika orang itu jahat dan bermaksud mencelakainya. Wuri teringat pisau belati pemberian Bude Sumi yang dia selipkan di kaos kaki yang dikenakannya. Perlahan dia menunduk dan mengambil pisau belati itu, lalu memasang kuda-kuda, bersiap membela diri jika pria itu menyerangnya. Wuri yakin pelajaran bela diri yang dia pelajari selama dia mondok masih bisa dia ingat dan praktekkan. Pria itu nggak bergerak sedikit pun pindah dari ambang pintu. Dia justru tersenyum melihat tingkah Wuri. Wuri menjadi heran, tapi dia tetap waspada. "Hei, kamu lupa denganku, Wuri." Wuri kaget bagaimana bisa orang itu mengenal namanya. Pria itu maju satu langkah mendekati ke arah Wuri berdiri. Wuri otomatis semakin meningkatkan kewaspadaannya. "Berhenti! Jangan mendekat atau pisau ini akan saya tikam di jantungmu," katanya Wuri dengan menggertak dan mengacungkan pisau belati yang dia pegang. Gertakan Wuri sama sekali nggak diindahkan oleh pria itu. Dia justru maju satu langkah lagi dan semakin mengikis jarak dengan Wuri. Jaraknya semakin dekat gitu kan. "Lihat aku baik-baik, Wuri. Nggak ingatkah engkau dengan wajah ini?" kata pria itu. Wuri mengamati pria itu. Karena jarak yang nggak begitu jauh, kini Wuri bisa melihat lebih detail. Hati Wuri seakan berhenti berdetak saat melihat ciri khusus di wajah pria tampan itu. Sebuah tai lalat terdapat di atas alis sebelah kanan dan sebuah bekas luka di pelipis sebelah kiri yang menimbulkan sedikit parut yang hanya bisa dilihat dari jarak dekat. Wuri kemudian diam, nggak tahu harus berbuat apa. Pikirannya menerka sesosok yang ada di depannya, tetapi mulutnya seolah terkunci. Mungkinkah pria ini adalah sesosok yang sama dengan seseorang yang ikut mengantarkannya sampai ke pondok 8 tahun silam? "Bagaimana? Kamu sudah ingat?" tanya pria itu dengan suara tenang. Nggak nampak sedikit pun raut khawatir akan pisau belati yang siap dilempar oleh Wuri kapan saja. Seolah dia sangat yakin jika Wuri nggak akan sampai hati menyerangnya. "Sudahlah, jangan main teka-teki sama saya. Kamu tinggal memperkenalkan nama kamu siapa dan menyampaikan tujuanmu menghalangi saya keluar itu apa, dan nggak perlu membuatku menebak-nebak," katanya Wuri. Wanita ini masih sama dengan yang aku kenal dulu, pemberani dan tegas, kata pria itu dalam hati. "Baik, aku akan membuatmu ingat siapa aku. Aku adalah Kemudian Wuri, apakah kamu di sana?" katanya. Suara seseorang memanggil Wuri. Itu menghentikan ucapannya pria itu. Dia langsung menarik Wuri dan mendorongnya keluar. Kata pria itu, "Cepat kamu keluar, Cepat kamu temui orang itu dan jangan kau katakan padanya bahwa kamu ketemu seseorang di sini. Terserah kamu mau membuat alasan apa. Yang penting jangan sampai seorang pun tahu keberadaan saya di tempat ini dan ada orang tinggal di sini. Cepatlah kamu pergi. Kapan-kapan aku akan jelaskan alasannya, tapi nggak sekarang," katanya. Entah apa yang membuat Wuri mengikuti kemauan pria itu. Begitu saja Wuri segera berlari ke arah jalan utama. Gak lupa pisau belati yang tadi dia pegang, dia selipkan ke dalam lengan jaketnya karena nggak mungkin menyelipkan di kaos kaki dengan berlari, karena dia ini terburu-buru menghampiri Pak Adi Cokro. Kemudian tampak Pak Adi Cokro hendak membelok ke area masjid yang terbengkalai. Wuri bergegas menghampirinya. "Pak Ade, kenapa Pak Ade di sini?" kata Wuri. Wuri menyapa lebih dulu setelah mengatur pernapasannya yang tersengal-engal akibat berlari dari belakang tadi. Wuri bersikap santai mungkin agar Pak D-nya itu nggak curiga. Pak Ade Cokro mengamati Wuri dari atas sampai ke bawah, membuat Wuri sedikit risih sih memang. "Dan dari mana kamu?" katanya Pak D-nya. Aku mencarimu dari tadi. Kata budemu kamu pergi dari pagi. Ini sudah siang. Budemu khawatir jika kamu tersesat dan menyuruhku mencarimu. Kamu kan sudah lama nggak tinggal di desa ini, jadi siapa tahu kamu lupa jalan pulang." Pak D Cokro menjelaskan panjang lebar kenapa dia di sana. Wuri mendengar dengan seksama. Setelah Pak D-nya selesai bicara, barulah Wuri menjawab, "Enggak Pak D, Wuri nggak tersesat. Cuma tadi Wuri melihat burung gemak berjalan pelan di dekat semak yang ada di pinggir jalan tadi. Wuri pikir Wuri bisa dengan mudah menangkap
menangkapnya karena kelihatannya jinak. Ternyata susah sekali menangkapnya. Tiap kali hampir tertangkap, burung gemaknya menghindar dan membuat Wuri gagal menangkapnya. Sampai-sampai membuat Wuri lupa kalau sekarang ini sudah hampir siang. Sekarang bebas meluncur begitu saja dari mulut Wuri. Untungnya Pak Dicokro itu memang mempercayai alasan Wuri. Suasana pedesaan membuat banyak sekali hewan berkeliaran, termasuk yang dimaksud oleh Wuri. Ayo pulang Duk, kata Pak D-nya mengajak Wuri pulang. Matanya memperhatikan sekeliling, mencari barangkali ada hal-hal yang mencurigakan. Tetapi semuanya masih sama seperti biasanya. Dia keliling desa. Ayo Pak D, jawab Wuri. Kemudian mereka berdua berjalan beriringan menuju rumah Pak Dicokro. Dari kejauhan orang itu menatap kepergian Wuri dari persembunyian. Ada rasa rindu yang masih menyeruak di relung hatinya. Ya, sesosok yang dia rindu selama 8 tahun belakangan baru saja berada di depannya. Tetapi bahkan saat rasa rindunya belum sampai terungkap, sosok itu sudah pergi lagi. Orang itu kemudian kembali dalam ruangan marbot masjid dan mengunci pintunya. Sebentar lagi waktunya sholat zuhur. Dia harus bersiap-siap menunaikan kewajiban itu. Sementara Wuri sampai rumah saat budenya sedang berada di taman depan rumah. Dia tampak tengah melakukan sesuatu. Melihat kedatangan Wuri dan suaminya, Bude Sumi menghentikan aktivitasnya dan segera menyambut Wuri dengan senang. Gusti, ponaan Bude akhirnya kembali lagi. Kamu kemana saja Nduk? Kok nggak pulang-pulang? Bude sangat khawatir kamu lupa jalan pulang. Kamu kan sudah lama nggak pulang. Jadi dia itu kasihkan mau menangkap burung sampai lupa waktu, kata Pak D-nya menyahut begitu saja. Walah Nduk, udah besar tapi tingkahmu masih sama saja, suka nangkepin burung. Wuri tertawa. Rupanya budenya masih ingat kebiasaan menangkap burung sepulang sekolah bersama Saka. Saka, bayangan orang tadi tiba-tiba melintas lagi di benak pikiran Wuri. Akan tetapi ucapan budenya selanjutnya menyadarkan Wuri untuk bersikap wajar, seolah nggak ada sesuatu pun yang terjadi dengannya selama jalan-jalan tadi. Ayo makan siang Duk. Wuri tersenyum kemudian berkata, iya Bude, Wuri juga sudah lapar. Pak Dicokro sudah masuk lebih dulu. Tinggal Wuri sama Bude Sumi di luar rumah. Wuri hendak menggandeng Bude Sumi, tetapi urung saat melihat tangan Bude Sumi memegang sesuatu. Kedua-duanya sekilas nampak dari ekor mata Wuri jika tangan kanannya memegang kuntum bunga mawar aneka warna, sedangkan tangan kirinya menggenggam bunga melati putih. Wuri kembali penasaran dengan tujuan budenya mencari bunga-bunga itu. Bude, bunga-bunga itu buat apa Bude? Tanya Wuri. Dia lagi-lagi nggak bisa menahan dirinya untuk nggak bertanya. Kira-kira buat apa ya teman-teman ya? Dia nampak sedikit terkejut, tapi kemudian bersikap biasa saja. Oh, bunga-bunga ini buat jamu herbal, buat Pak Demu. Malum Pak D sudah tua, sudah banyak penyakit menyerang, kata Pak Demu. Wuri nggak lagi bertanya meskipun belum puas dan yakin dengan jawaban budenya. Keduanya lalu masuk. Wuri nggak langsung bergabung dengan Pak D-nya yang sudah duduk di ruang makan. Dia lebih dahulu masuk ke kamar untuk melepas jaket dan topinya serta mengamankan pisau belati yang tadi dia selipkan di lengan jaket ya. Tetapi saat hendak menaruh jaket di gantungan baju yang ada di samping jendela, matanya menangkap sesosok berpenampilan seperti orang gila yang berlari menjauh menuju ke dalam hutan jati. Mengejar pun rasanya mustahil terkejar. Wuri nggak ambil pusing dan berniat keluar kamar. Namun langkahnya terhenti saat melihat buntalan kertas tergeletak di atas kasur. Bergegas diambilnya buntalan kertas tersebut. Ternyata kertas tersebut berisi batu kecil, sama dengan kertas yang dia lempar kemarin. Wuri mengambil kertasnya dan membuang batu di dalamnya. Sekilas nampak ada goresan pena terlihat. Saat hendak merapikan kertas itu agar bisa dibaca, Bude Sumi memanggilnya. Wuri,
Kemudian Wuri merapikan kertas itu dan menyimpannya di bawah bantal. Kemudian segera keluar dari dalam kamar dan bergabung dengan Pak D dan Budenya di meja makan. Mereka makan siang bersama tanpa bersuara. Setelah selesai makan, barulah mereka ada perbincangan. Dok, tadi kamu kemana saja? Jalan-jalan kemana saja? Tanya Pak D Cokro. Seolah menginterogasinya, tangannya meraih bunga melati yang disajikan Budi Sumi di atas sebuah lepek atau piring kecil dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Ya, baru saja sampai di tempat menjemput tadi Pak D, Lawong Wuri malah kesenangan sama bunga gemak. Japuri dengan bahasa yang dibuat sesantai mungkin. Kamu itu ya Nduk, kalau lihat burung sudah seperti orang lapar lihat makanan. Memangnya nggak malu apa? Sudah besar mainan burung, perempuan pula, ledek Pak D Cokro. Enggak Pak D, Wuri nggak malu, yang penting kan Wuri nggak mencuri burung peliharanya orang. Lagian Wuri menangkapnya juga untuk dipelihara dengan baik. Wuri rasanya nggak ada yang salah. Wuri berkilah sambil mulai membereskan piring kotor bekas makan tadi. Jangan dengerin Pak Demu, Nduk. Dia itu memang begitu, suka membatasi kesenangan orang. Bude Sumi ikut bersuara. Pak D pun tertawa kecil mendengar ucapan istrinya. Bune, ini jangan terlalu serius, aku cuma bercanda kok, katanya Pak D-nya. Wuri berdiri dan berjalan ke belakang dengan membawa piring-piring kotor dan mencucinya. Lalu kemudian duduk di tempat semula, dia di samping Budi Sumi. Pak D, tadi Wuri lihat dari jalan masjid yang dulu biasa digunakan Wuri sama Mas Saka dan teman-teman mengaji TPA kok seperti sudah nggak terawat ya. Kenapa ya? Apa sudah nggak digunakan lagi? Sudah nggak dipakai lagi? Tanya Wuri memancing informasi dari Pak D-nya. Kamu tadi masuk ke dalam ya Nduk? Tidak langsung menjawab, dia justru balik bertanya. Iya Pak D, gimana kondisinya? Apakah ada tanda-tanda ada orang yang pernah berkunjung? Kondisinya nggak terawat Pak D, seperti sudah sangat lama nggak dipakai. Lantainya berdebu tebal dan banyak sarang laba-laba. Sepertinya nggak pernah ada orang yang hanya sekedar masuk ke sana. Bahkan sekedar melihat-lihat saja nggak ada. Tadi Wuri melihat kondisi belakang masjid, kondisinya lebih parah, toiletnya bahkan nggak ada airnya sama sekali. Wuri berkata berapi-api dan penuh kesungguhan, seolah dia nggak menemukan atau melihat tanda-tanda kehidupan apapun di area masjid. Adiknya percaya, terbukti dengan kepalanya yang manggut-manggut. Apakah masjid itu sudah nggak lagi digunakan Pak D? Tanya Wuri kembali. Pak D memasukkan bunga melati terakhir ke mulutnya dan setelah menelannya barulah dia menjawab. Jadi dia itu sambil makan bunga melati. Jadi memang masjid itu sudah lama nggak digunakan lagi. Semenjak ayah dan ibumu pindah, kamu tahu kan, bisa dibilang ayah dan ibumu lah yang menghidupkan aktivitas masjid. Ayah dan ibumu juga dengan telaten mengajari anak-anak desa ini mengaji. Bahkan yang paling sering, yang paling mengingatkan, mencari laki-laki dan menjadwalkan untuk mengumandangkan azan adalah ayahmu. Saat Haryo pergi, masjid ini seolah sudah seperti masjid mati gitu. Gak ada lagi yang berjuang menghidupkan masjid lagi. Wuri antara percaya dan gak percaya penjelasan Pak D-nya, tapi dia bersikap seakan percaya. Dia masih belum punya titik terang sedikit pun tentang keberadaan ayah dan ibunya saat ini. Dia butuh tempat aman. Nah, terus sekarang kalau sholat berjamaah atau sholat Jumatnya di mana Pak D? Di tempatnya Kisuro. Ucapan Pak D Cokro berhenti, dia keceplosan membahas Kisuro di depan Wuri. Dalam benak Pak D Cokro, lebih baik Wuri nggak tahu aktivitas di tempat Kisuro atau semua akan kacau kalau Wuri tahu dan bertindak seperti orang tuanya. Wuri yang lebih ditakutkannya, sesosok Wuri ini yang cantik dan cerdas akan dengan mudah mempengaruhi orang-orang pengikut Kisuro untuk pindah haluan lagi sehingga tujuannya Kisuro nggak tercapai. Oh, Kisuro Gumolo yang semalam diceritakan sama Bude itu ya, katanya Wuri. Pak D Cokro menoleh dan menatap Budenya Sumi dengan tajam. Dia takut kalau misalkan istrinya bercerita yang macam-macam tentang Kisuro Gumolo. Bude Sumi paham akan gelagat suaminya. Dengan segera dia mengambil langkah dengan menjawab pertanyaan Wuri. Iya, yang Bude ceritakan semalam saat kamu bertanya semalam kemana Pak Demu.
Pak Demu pergi. Budi juga nggak paham bagaimana cerita tentang Ki Suro. Pak Demu yang lebih tahu. Akhirnya budenya dengan cepat-cepat menyelak seperti itu. Budi Sumi berkata demikian untuk memberitahukan pada suaminya bahwa dia nggak menceritakan banyak tentang Ki Suro. Ada raut lega di wajah Pak Adi Cokro. Dia yakin istrinya nggak cerita yang macam-macam. Ki Suro itu seorang yang punya ilmu kebatinan linuih, weruh sak durunge winaroh, atau kalau di Indonesia itu tahu sebelum kejadian. Dia mendirikan padepokan Girijaya untuk merekrut warga sini yang malas beribadah ke masjid agar mau sholat berjamaah di sana. Dan sampai sekarang padepokannya itu masih aktif membina warga desa. Kamu lihat sendiri kan, desa ini sudah mengalami banyak kemajuan. Itu adalah salah satu hasil perbuatan Ki Suro dan pengikutnya dalam menggerakkan warga agar nggak malas beribadah. Ya, bukankah berbuat baik juga termasuk ibadah, kata Pak Adi Cokro dengan bangganya menceritakan sesosok seorang Ki Suro kepada Wuri. Dia pikir Wuri akan percaya begitu saja ceritanya, tapi Wuri bukanlah orang yang mudah dibodohi. Dia punya banyak ide untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini dia memang masih belum bertindak karena masih mencari benang merah atas apa yang dihadapinya. Iya Pak De, Ki Suro pasti orang yang hebat sampai berhasil memajukan desa ini. Wuri salut Pak De, kata Wuri. Pak De Cokro tersenyum lebar mendengar Wuri berkata demikian karena mengira Wuri begitu tulus memuji dan tertarik bergabung dengan Ki Suro. Ya sudah Pak De, Wuri mau sholat zuhur dulu. Ini sudah waktunya sholat zuhur. Pak De mau mengimami Wuri sholat zuhur, katanya Wuri kepada Pak D-nya, meskipun dia tahu pasti ditolak. Selama tinggal di rumah ini, belum sekalipun Wuri melihat Pak D dan budinya itu sholat. Kamu duluan aja Nduk, aku belum mandi, mau mandi saja berkeringat, nunggu keringatnya kering dulu. Baiklah, Wuri ke kamar dulu Pak D ya, katanya Wuri samari pamit. Ya, itu Wuri kemudian pergi ke dalam kamar, masuk ke dalam kamar untuk persiapan sholat zuhur. Tapi saat masuk ke kamarnya, dia kembali ingat pada kertas yang dia selipkan di bawah bantalnya. Dia penasaran dengan isi tulisannya. Kira-kira isi tulisannya apa sih? Penasaran nggak? Wuri berdiri di samping ranjang, tangannya terulur menyingkap bantal yang menutup kertas kusut dan belum sempat dia rapikan. Diambilnya kertas itu lalu dirapikannya. Sekarang terbaca jelas tulisan yang tertera di kertas itu. Hapus penasaranmu dengan mencari kebenaran. Jangan percaya siapapun, percaya nalurimu sendiri. Wuri duduk di tepi ranjang dan membaca berulang-ulang tulisan itu untuk mengartikan maksudnya. Tapi pikirannya justru semakin ruwet dalam benaknya. Dia menjudge siapakah yang mengirim tulisan tersebut. Apakah orang gila yang dia lihat tadi? Terus yang tinggal di tempat marbot masjid itu siapa? Sekilas memang orang itu mengingatkannya sama Saka, tetapi bukannya kata budenya itu Saka itu terkena gangguan sakit jiwa. Kalau misalkan orang gila tadi adalah Saka, kenapa dia bisa secepat itu berubah penampilan dan secepat itu juga pula dia pindah dari area masjid ke rumah? Ingin sekali dia pulang kembali ke pondok, tetapi uangnya sudah nggak ada lagi tersisa. Pondok dan desa ini sudah sangat jauh jaraknya. Bahkan dia harus 2 kali naik kendaraan untuk sampai, biayanya juga sudah sedikit. Nalurinya juga mengatakan bahwa dia harus tetap tinggal di desa itu hingga keberadaan orang tuanya itu ketemu, atau paling tidak ada titik terangnya. Wuri kembali mengingat tentang tulisan tadi. Pikirannya semakin kacau seolah sedang merangkai puzzle yang berserak bagian-bagiannya harus dikumpulkan dulu. Wuri begitu frustasi sendiri. Dia memejamkan matanya agak lama dengan posisi masih duduk. Ditariknya nafas dalam-dalam, kemudian ditahan, kemudian dilepas lagi agar penasarannya bisa lebih tenang. Dia kemudian memutuskan menyimpan tulisan itu bersama kertas yang kemarin dia dapat di bawah kasur tempat dia tidur. Wuri lalu bersiap mengerjakan sholat zuhur sendiri. Pada prinsipnya, seberat apapun masalah yang menimpanya, kalau sesibuk apapun aktivitasnya, nggak ada alasan untuk melakukan sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Ia tahu bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab ketika mati nanti adalah
sholat. Singkat cerita, sore itu setelah sholat asar, saat Pak Adi pergi lagi entah kemana, Wuri mendekati budenya untuk meminta tolong. Budenya sedang sibuk mengenyam besek keranjang anyaman dari bambu yang biasa dipakai untuk orang Jawa untuk membawa makanan. Wuri duduk perlahan di samping budenya dan mengamati aktivitas budenya. Dia menunggu momen yang sangat tepat untuk Wuri memulai bicara. Ada apa, Nduk? Kok kamu seperti akan mengatakan sesuatu? Tanya Budi Sumi. Rupanya dia sangat tanggap dengan kegelisahan Wuri. Budinya menghentikan aktivitas menganyam bambu dan beralih menatap Wuri. Bude, apakah Bude punya kunci serep rumah ayah dan ibu? Wuri pengen masuk dan melihat-lihat, meskipun ayah dan ibu nggak ada di sana. Rumah itu menyimpan banyak kenangan buat Wuri. Wuri ingin bernostalgia, Bude. Jawab Wuri dengan alasan dibuat-buat. Dia sebenarnya ingin mencari petunjuk di sana. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa sedikit menjadi petunjuk keberadaan ayah dan ibunya. Waduh, Bude nggak punya, Nduk. Terus bagaimana caranya Wuri bisa masuk rumah ya, Bude? Budenya diam sejenak, memikirkan tentang cara membuka pintu rumah orang tua Wuri yang terkunci. Bude punya ide, Nduk. Teriak Budi Sumi membuat Wuri yang sedang berenung terkejut. Apa itu, Bude? Kita congkel saja pintunya. Gimana, Nduk? Nanti rusak dong pintunya, Bude. Wuri agak keberatan dengan ide budenya. Ingin Wuri adalah bisa masuk rumah tanpa merusak sedikit pun. Kamu pernah coba membuka pintu belakang, Nduk? Belum, Bude. Apa ya nanti nggak dikunci? Kita coba dululah, siapa tahu nggak dikunci, kata budenya. Ya sudah, kita coba lewat pintu belakang, tapi temani Wuri ya, Bude ya. Ya ayo, Bude temani. Budi Sumi meletakkan besek yang belum jadi di atas lantai begitu saja, lalu merapikan daster pendek yang dikenakannya. Mereka berdua kemudian berjalan ke arah belakang rumah orang tua Wuri. Sesampainya di belakang rumah, Budi Sumi nampak sibuk menggaruk betisnya yang gatal akibat bersenggolan dengan rumput liar yang sudah setinggi betis. Rumput itu tumbuh subur di belakang rumah tersebut. Wuri yang memakai celana kulot panjang aman dari rasa gatal. Bukalah, Nduk, siapa tahu bisa, perintah Budi dengan tetap menunduk. Wuri nggak menjawab, tangannya memegang gagang pintu dan mendorong agar pintu terbuka. Kriet gitu. Pintu perlahan terbuka. Kondisi engsel yang karaten menimbulkan suara gesekan. Alhamdulillah, nggak terkunci, ucap syukur Wuri saat berhasil membuka pintu itu. Keduanya masuk ke dalam rumah. Hal pertama yang dilihat Wuri adalah debu menempel di lantai semen rumah itu. Wuri berjalan dengan berjingkat agar nggak mengakibatkan debu berterbangan. Budi Sumi mengikuti langkah Wuri dari belakang. Setelah melewati dapur dan ruang makan, sampailah Wuri dan Budi di ruangan tamu. Wuri tengah melihat-lihat ruang tamu saat gerimis tiba-tiba turun. Ya Allah, Bude lupa belum ngangkat jemuran. Bude pulang duluan ya, Duk ya. Mau ngangkat jemuran dulu. Kamu di sini saja dulu, nanti Bude kesini lagi. Ya, Bude. Budenya bergegas pulang ke rumah yang jaraknya sekitar nggak begitu jauh. Takut hujan akan semakin deras dan jemuran pakaiannya basah kuyup. Benar saja, nggak lama berselang hujan turun dengan deras. Wuri kini sendirian. Setelah puas keliling-keliling ruang tamu yang hanya berisi meja-meja dan kursi dan beberapa lukisan di dinding, Wuri memilih untuk melanjutkan melihat-lihat bagian dalam rumah, yaitu kamar ayah dan ibunya. Pintunya setengah terbuka dan memudahkan Wuri masuk ke dalam kamar. Kondisi rumah yang lama nggak ditempati menyebabkan semua bagian berdebu, nggak terkecuali kamar orang tuanya. Pandangan Wuri menyasar ke semua ruangan kamar. Ranjangnya masih utuh dengan kasur dan spray yang sudah sangat berdebu. Sedikit saja Wuri menepuknya, debunya langsung berterbangan dan membuat Wuri terbatuk-batuk karena menghirup debu. Wuri berpindah ke lemari dua pintu orang tuanya yang ada di pojok kamar. Dibukanya pintu lemari sebelah kiri. Nampak dengan jelas pakaian ayah dan ibunya memenuhi lemari bagian kiri itu. Wuri mengernyit. Pikir Wuri, harusnya orang pindah rumah itu
hampir semua barangnya dibawa, termasuk pakaian. Tapi kok ini kenapa lemarinya kedua orang tuanya ini masih penuh dengan pakaian? Wuri yang tahu bahwa ekonomi orang tuanya biasa saja menjadi curiga. Wuri beralih ke lemari bagian kanan. Nampak semua kitab-kitab sahih dan buku-buku pendukung memenuhi 3 rak bagian atas, sedangkan 1 rak bagian bawah berisi tumpukan jilbab ibunya. Setelah diteliti, Wuri nggak menemukan petunjuk apapun di dalam lemari. Kini Wuri berpindah memeriksa laci-laci yang ada di bawah meja yang terletak di samping lemari. Meja tersebut biasa digunakan ayahnya untuk mengkaji Al-Quran dan kitab-kitab yang dipunyainya. Laci pertama berisi alat-alat untuk tulis, kemudian laci kedua lagi dicek isinya obat-obatan seperti minyak angin, kemudian param, bobok, balsem dan sebagainya. Sedangkan laci ketiga berisi surat yang Wuri kirim untuk orang tuanya. Satu persatu dilihatnya tanggal yang tertera karena Wuri selalu membubuhkan tanggal di setiap surat yang dia kirim. Dan surat itu berhenti di tahun kelima saat dia mondok. Lalu surat Wuri yang ketiga tahun belakangan ini diterima oleh siapa gitu. Terus yang selalu membalas surat-surat itu siapa? Kenapa kok tulisannya bisa sama persis dengan tulisan ayah? Bukannya mendapat petunjuk, Wuri malah semakin dibuat bingung di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, atau awalnya doang atau akhirnya doang, atau hanya nonton di skip hanya sekedar ingin tahu. Ya terima kasih lah ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ingin ceritanya dilanjut, komen pada kolom komentar. Jadi terima kasih, jangan lupa di subscribe, nantikan video-video selanjutnya. Saya akan selalu menyajikan cerita-cerita menarik atau kisah-kisah yang menarik untuk kita ulas dan kita bahas ya. Atau teman-teman punya kisah menarik, kisah horor ataupun kisah misteri yang seru atau yang kisah nyata yang teman-teman alami, boleh dikirim melalui email saya di sini. Kirim di email ya kalau misalkan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.